Halo teman-teman, great days. It's me again, Jonathan alias Kamjon. Selamat datang teman-teman di channel Kamjon Mastermind ini. Ya, bagi yang belum subscribe, boleh klik dulu tombolnya subscribe dan loncengnya supaya teman-teman terus terupdate dengan video-video terbaru dari channel Kamjon Mastermind ini. Oke ya, masalah dalam hidup itu ya selalu ada yang namanya masalah. Jadi wajar teman-teman. Kalau misalnya kita sudah nggak ada masalah, itu artinya kita sudah tidak hidup. Ya, jadi topik kali ini adalah pembelajaran kehidupan, ya, pembelajaran hidup. Jadi ada masalah itu wajar ya teman-teman ya. Oke. Nah teman-teman, hidup itu adalah proses pembelajaran, ya, proses belajar. Tapi sebelum itu nih, saya tanya dulu. Bagi teman-teman di sini, siapa yang merasa hidup itu sulit? Ya, boleh komen. Boleh komen. Atau ada yang merasa kalau hidup itu mudah, simple. Boleh komen juga ya nanti ya. Nanti kita lihat alasan teman-teman itu tentang kehidupan itu gimana. Ya, penilaian teman-teman tentang kehidupan. Atau ada yang menilai bahwa hidup itu indah. Ya, oke ya. Nah, hidup itu mudah atau sulit atau indah ya. Kita bahas di sini. Jadi pembelajaran kehidupan, learning process. Jadi awalnya itu kita itu semua nggak bisa teman-teman. Ya, setiap hal yang kita lakukan awalnya itu semuanya nggak bisa. Ya, selalu ada yang namanya pertama kali atau first. Ya, selalu ada first time-nya. Dari yang nggak bisa, kita belajar berulang-ulang sampai akhirnya bisa. Ya, terus mempelajarinya sampai menjadi ahli atau expert dan akhirnya jadi master. Kan gitu ya. Semua hal dalam hidup ini. Contoh, belajar berenang. Ya, awalnya nggak bisa, belajar lama-lama bisa. Diterusin jadi ahli, akhirnya jadi master. Ya, bersepeda juga begitu, ataupun belajar matematika misalnya, semua sama teman-teman. Awalnya semua itu nggak bisa. Ya, oke. Nah sampai sini ngerti ya teman-teman ya. Ujian atau cobaan. Nah ini gimana nih John? Ujian kehidupan atau cobaan kehidupan. Ya, ada suatu kejadian yang tidak mengenakan yang menimpa kita misalnya. Ya, suatu hal yang ya pokoknya intinya ya bukan dibilang musibah juga, tapi intinya tidak mengenakan, tidak menyenangkan menimpa kita dan kita namakan itu ujian atau cobaan. Tapi kalau teman-teman pikir ya, dipikir-pikir nih, ujian atau cobaan itu sebenarnya kita itu sedang proses belajar loh. Kita itu sedang diasah. Kita lagi proses mempelajari hal itu. Ya. Untuk mendapatkan solusinya. Ya, kejadian ini terjadi, terus kita belajar, ya diuji ya, belajar mendapatkan solusinya. Misalnya nih teman-teman, di masa yang akan datang ada kejadian yang serupa, mirip-mirip itu terjadi lagi pada kita. Karena kita sudah pernah belajar dulu ya, belajar dan akhirnya kita tahu solusinya. Oh, itu dulu saya pernah kejadian di saya gini-gini. Caranya gini aja. Ya. Ataupun misalnya kejadian itu tidak menimpa kita lagi di masa depan, tapi menimpa kerabat kita atau keluarga kita atau teman-teman di sekeliling kita. Nah kita kan bisa memberikan solusinya. Kita bisa kasih tahu ke mereka, oh itu kejadian dulu saya pernah, gini aja. Jadi teman-teman, proses pembelajaran teman-teman yang dulunya ya belajar tentang kejadian itu, akhirnya bisa memberikan manfaat, bisa memberikan value untuk orang lain. Membantu orang lain. Oke ya. Nah, belajar ya. Belajar kan kita terus berulang-ulang nih. Belajar berulang-ulang. Akhirnya membentuk satu pola. Pola kebiasaan atau rutinitas. Ya. Jadi hidup kita itu terdiri dari berbagai pola kebiasaan. Ya, pola kebiasaan ini, pola kebiasaan ini, pola kebiasaan ini ya, atau rutinitas ya sehari-hari. Nah, kita kan pengen sukses, pengen kaya raya, pengen berhasil dan itu pun ada polanya teman-teman. Ya,
Juga ada patternnya, pola kesuksesan begini, pola keberhasilan begini, pola kaya raya itu begini. Nah, kita tinggal cek, apakah pola kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari ini sudah match dengan pola kesuksesan ini? Apakah sudah benar gitu? Kalau misalnya polanya sudah sama teman-teman, harusnya teman-teman sekarang sudah sukses, sudah kaya raya, sudah berhasil. Ya toh? Nah, kalau misalnya, oh John, belum sama. Ternyata pola kebiasaan yang saya lakukan itu berbeda dari pola kesuksesan yang seharusnya. Oke, berarti ada yang harus diubah. Ya, supaya polanya bisa sama. Nah, yang diubah itu ada 3. Yang pertama adalah, yang harus kita ubah apa? Mindset. Jadi mindset dari kebiasaan sehari-hari diubah menjadi mindset yang sukses. Terus yang kedua harus diubah adalah attitude atau sikap kita. Bagaimana kita menyikapi suatu kejadian dibandingkan dengan orang sukses ya, yang mempunyai attitude-nya itu gimana terhadap suatu kejadian, responnya itu gimana. Itunya perlu diubah, attitude ya. Dan yang ketiga adalah behavior, tingkah laku kita, action kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk menyamai pola kebiasaan kesuksesan ini. Oke ya, jadi saya tutup dengan satu kalimat. For things to change, you have to change. Untuk segala sesuatu berubah, kitanya dulu yang harus berubah. Ya kayak tadi kan mau berubah dari pola kebiasaan yang sehari-hari kita nih yang rutinitas menjadi pola kesuksesan. Kitanya dulu harus berubah. Yang 3 itu ya, mindset, attitude, behavior. Ya, for things to grow, we have to grow. Jadi untuk sesuatu itu bisa bertumbuh, berkembang, ya, kitanya dulu, ya diri sendiri dulu yang harus bertumbuh, berkembang. Ya, for things to change, we have to change. Ya, for things to grow, we have to grow. Oke, sekian video kali ini. Ya, sampai jumpa di video berikutnya yang pastinya semakin bermanfaat. Ya, jangan lupa untuk like, share, dan komen di bawah ini. Juga tersedia link mindsetlogy.com yang teman-teman dapat akses untuk mengetahui lebih lanjut tentang mindset. Dan juga terdapat cara praktis dalam bentuk audio untuk merubah mindset teman-teman. Oke? Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Stay tuned. Bye. Speed up.